Pasangan suami istri masih terlihat kesal satu sama lain. Ada Arya yang kesal karena istrinya tidak mau mengucapkan terima kasih dan ada Uli yang kesal karena berpikir bahwa Arya tidak ikhlas dalam memberi pakaian itu untuknya. "Jangan melirik aku," kata Uli dengan tegas. Mendengar peringatan dari Uli membuat Arya memilih untuk diam tak menjawab. Dia benar-benar sudah seperti seorang suami takut. "Istri, apakah memang begini adanya? Sudah menjadi hukum alam atau bagaimana?" Tak berapa lama terdengar suara mesin mobil berhenti tepat di depan pintu utama kediaman Arya. Ternyata yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Zoe, adik kandung Arya paling kecil dari satu-satunya, datang berkunjung ke kediaman kakaknya membawa istri dan juga sepasang anak. Mereka akan melihat seorang wanita yang menjadi istri Arya saat ini. Melihat wanita yang membuat pria menerima pernikahan, padahal sejak dulu Zoe sudah menawarkan berbagai wanita cantik dari model sampai wanita biasa, tapi tak ada satupun wanita yang mampu membuat hati Arya bergetar. Hingga akhirnya Zoe mendapat kabar bahwa saat traveling abangnya menikah, atau lebih tepatnya tidak sengaja menikah dengan gadis desa hanya karena kemiripan wajah semata. Namun, hal yang membuat adik Arya tidak berkutik adalah saat Arya menerima dan mau melakukan pernikahan secara sah, serta saat ini pembawa kakak iparnya untuk tinggal di dalam rumah ini. Hal yang selama ini Zoe nanti-nantikan, terutama almarhum ibu mereka. Saat ini pasti ibunya bahagia karena putra sulungnya sudah menikah dengan wanita, bukan dengan laki-laki. Karena kejadian masa lalu itu, Zoe dan juga ibunya pikir bahwa Arya tidak akan mungkin bisa mencintai wanita lagi, tapi kenyataannya saat ini justru Arya menikah dengan seorang wanita. Apalagi saat melihat kedekatan Arya dengan sekretaris laki-lakinya yang kini diangkat menjadi tangan kanan atau asisten pribadi, ibu dan adik Arya. Sempat takut, mereka takut kalau suatu saat nanti ayah Iyadi menyukai sosok laki-laki. Namun, ternyata hal itu sama sekali tidak terjadi. Sosok asisten laki-laki dari kakaknya itu menikah dengan perempuan. Zoe, adiknya Arya, berharap bahwa Arya segera memberikan mereka keponakan. Bagaimanapun anak dari Arya lah nantinya yang akan menjadi putra mahkota. "Mereka sudah datang," kata Arya. Laki-laki yang ini statusnya sebagai kepala keluarga itu bangkit dari duduknya, berjalan ke depan pintu untuk menemui adik dan juga adik iparnya serta keponakan lucunya. Disusul oleh Uli dari belakang. Dia juga sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana wajah dan tampilan adik Arya. Bahkan hati Uli sudah deg-degan kalau melihat mobil mewah terpampang di depan rumahnya. Terlalu banyak menonton drama televisi yang menayangkan hal-hal yang membuat Uli berpikir yang bukan-bukan terhadap adik iparnya itu. Hingga membuat Uli merasakan ketidaknyamanan pada dirinya sendiri. Bagaimanapun dia adalah seorang gadis desa yang datang ke kota. Dia juga bukan seorang wanita yang dicintai oleh Arya saat ini. Harus selalu sering-sering ditegaskan bahwa Arya dan Uli menikah tanpa kesengajaan. Hal-hal itu pula lah yang selalu membuat Uli berpikiran buruk. Dia sungguh takut. Bagaimanapun bukan haknya untuk melawan, sebab di sini dia dan keluarganya lah yang bersalah. 4 orang turun dari dalam mobil Alphard berwarna hitam itu. Ada sepasang orang dewasa dan juga sepasang bocah kecil. Bisa dipastikan bahwa kedua bocah itu adalah anak pasangan suami istri yang datang saat ini ke rumah Arya. Lucu-lucu sekali, mirip seperti kedua orang tuanya. Melihat tampilan wanita cantik yang sudah melahirkan 2 orang anak itu lagi-lagi membuat rasa insecure bergejolak di hati Uli. Dia benar-benar malu melihat
tampilannya, apalagi kala membandingkan dirinya dengan wanita itu. Sungguh jauh sekali perbedaannya. Memang mungkin sampai kapanpun seorang wanita desa tidak akan pernah bisa disandingkan dengan wanita kota, yang selalu tampil modis dan modern. Perkenalkan, ini istriku, kakak ipar kalian, kata Arya. Uli yang terdiam dan melamun ternyata sudah melewatkan banyak hal. Dia bahkan tidak tahu bahwa Arya dan adiknya itu sudah bersalah dan sejenak berpelukan untuk melepas rindu. Pikirannya tentang rasa minder, insecure dan juga malu membuat Uli lupa kalau dirinya kini sedang bersama dengan orang lain. Bahwa dia butuh umpan balik, bukannya senang dengan dirinya sendiri. "Hai kakak ipar," sapa Zoe terlebih dahulu. Dari raut wajah adik iparnya itu, Uli bisa melihat kalau Zoe memperlakukan dirinya dengan baik. Tidak ada bermuka dua atau apapun itu. Tidak ada manis-manis di luar. Zoe tulus pada Uli. Kini giliran adik iparnya yang perempuan. Wanita cantik dengan rambut sebahu itu juga ternyata melakukan hal yang sama. Dan itu semua menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam pikiran Uli sejak tadi adalah sebuah kesalahan besar. Ketakutan-ketakutan serta rasa minder itu ternyata tidak terjadi. Malahan pasangan suami istri yang ternyata adalah saudara ipar Uli itu sungguh sangat memperlakukan Uli dengan baik. Keempat manusia dewasa yang berpasangan itu masuk ke dalam rumah, disertai dengan dua bocah cilik yang sejak tadi terlihat semangat tapi masih kalem. Mungkin karena melihat ada orang baru di sini. "Kalian mau minum apa?" tanya Uli tiba-tiba. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi mau tidak mau yang dia lakukan adalah berbasi-basi menawarkan minuman pada saudara iparnya itu. "Tidak perlu repot-repot Kak. Nanti kami akan ambil sendiri. Sebaiknya kita nikmati saja waktu bersama ini." Ucapan itu keluar dari bibir adik ipar Uli yang perempuan. Diketahui nama wanita itu adalah Yuna. Tidak repot sama sekali. Uli berkata sedikit tidak nyaman. Percayalah, saat ini dia benar-benar merasakan sebuah energi aneh di tengah orang-orang yang belum dia kenal. Sungkan dan bingung harus mengatakan apa pada mereka. "Kakak ipar, tolonglah jangan seperti orang lain. Kamu, ini kakak ipar kami. Duduk saja di sini dan bermain bersama anak-anakku. Mereka itu keponakan kamu." Mendengar ucapan Zoe membuat Uli melirik ke arah dua bocah kecil yang berbeda kelamin itu. Mereka duduk bersampingan tanpa melakukan apapun. Seperti lagi ada sesuatu yang membuatnya terdiam. "Mereka kenapa?" tanya Uli, entah ditujukan pada siapa. Sebab mata Uli sibuk memandang dua bocah kecil itu. "Tadi mereka ingin es krim tapi aku tidak mengizinkannya. Mereka berdua ini seperti anak kembar, jadi kalau satu kena marah atau bersalah dua-duanya akan bertingkah seperti itu," jelas adik iparnya itu. Terima kasih untuk sahabat yang sudah setia di channel Harmoniku. Pengisi suara novel Dosenku Suamiku sudah menghembuskan nafas terakhir Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Al-Fatihah buat Rizky Nur Rahmawati. Semoga husnul khatimah, ditempatkan di surganya Allah. Amin.